Sobat Montini, program acara Perempuan Bicara kembali menyapa Anda semuanya. Kali ini di episode ke-12. Dan sudah ada tamu saya yang walaupun memang kayaknya sibuk sekali nih di tempat kerja ya. Tapi terima kasih sudah bisa meluangkan waktu Miss Liz. Iya betul. Liz Marnianti. Dan untuk mengenal lebih dekat siapa sih sebenarnya Liz Marnianti ini sih ya. Dari namanya ketahuan bukan orang Manado ya. Iya ya. Kok tahu? Oh, ya dari namanya aja udah beda ya. Oke, Sobat Montini, dan langsung aja saya perkenalkan narasumber saya di sore hari ini. Itu adalah apoteker Liz Marnianti Karampa S Farm. Oke, saya kayaknya sebentar lagi bakalan ke situ. Amin ya. Boleh. Nah, kita mengenal lebih dekat dengan Kak Liz ya, adalah seorang apoteker. Kita tahu memang bahkan Kak Liz ya di tengah masa pandemik ya, Coronavirus Disease 2019 yang sudah ada sejak tahun berapa tuh Kak Liz? 2020 ya? Iya, 2020 sudah ada di negara kita. Dan bagaimana sih sebenarnya peran, bukan cuma dilihat dari ini ya, bukan cuma dilihat dari dokter, bukan cuma dilihat dari perawat, tapi lihat juga dong yang siapin obat dari mana dulu. Ya dari sini. Jadi Kak ikut Liz, berperan. Iya, emang semuanya punya peran gitu Iya. ya Sobat Montini. Nah Kak Liz, ngambil apoteker tuh di tahun berapa Kak Liz? 2018. 2018, Iya, itu udah selesai ya? Pertengahan 2019 ya. Pertengahan. Iya, sudah wisuda itu. Oh, berarti ambil apotekernya setahun ya? Setahun. Saya kok kayak orang awam aja ya nanya-nanya. Nggak apa-apa ya. Oke, Kak Liz, mungkin sebagian dari kita ya paling berpikir saya mau jadi ini itu karena kemauan diri sendiri gitu ya, atau bahkan kemauan suami. Udah bersuami apa belum, ditahan dulu. Oke. Atau kemauan orang tua, atau kemauan ikut teman. Aduh, kan ada ya yang ikut-ikut teman ya. Iya. Nah, gimana tuh Kak Liz? Milih apoteker Ka- apa karena kemauan diri sendiri atau karena ada unsur lain nih? Gimana? Oke. Ayo. Jadi awalnya itu minat sih nggak langsung ke apoteker ya. Oke. Awalnya suka di dunia fashion. Oh. Cuman Terus? karena ya mungkin fisik kurang mendukungnya, kurang tinggi. Terus kalau di dunia fashion juga orang tua kurang mendukung, keluarga. Jadi kalau dari keluarga sih kebanyakan mendukung apoteker karena Oke. alasannya profesi apoteker masih kurang untuk saat ini. Iya, kayaknya betul juga ya. Bidang pekerjaan apoteker juga masih banyak dibutuhkan di masyarakat saat ini. Jadi ya kalau dipikir-pikir boleh juga, apa salahnya sih mencoba. Mencoba sampai sekarang udah Sampai sekarang menggeluti udah apoteker sangat dan dicintai ya kayaknya betul ya. dan puji Tuhan sudah lebih mendalami peran sebagai apoteker. Oke, baik. Kak, buat kita cari tahu gitu ya, sebagai seorang apoteker pasti punya tantangan tersendiri. Kalau di tempat kuliah kayaknya ya harus ngikut apa sih Kak yang ujian terakhir UKAI ya? Iya, UKAI gitu ya. Itu tantangan untuk meraih gelar apoteker. Iya, betul. Tapi di tempat Penentu. kerja kayaknya punya tantangan tersendiri gitu ya. Iya, Menurut Kak Liz sekarang apoteker kan udah dari pertengahan 2019 ya. Iya, Ini tahun 2022. Berarti selama kurang lebih beberapa tahun ini ngambil apoteker, pekerjaan sebagai apoteker, tantangan yang dialami oleh Kak Liz sendiri itu sebenarnya apa sih Kak? Pasti punya tantangan ya. Saya juga Iya, punya tantangan pastinya. tersendiri sebagai penyiar ya. Jadi Gimana, sebagai Kak? apoteker kebetulan saya bekerja di sebuah rumah sakit swasta di bagian pelayanan tentunya. Oke. Itu pasti ada suka dukanya. Jangan sampai nangis ya. Ya pastinya. Jadi biasanya kendalanya bukan kendala sih, kayak kesannya bagaimana ya? Kalau kita melayani itu terus lihat kondisi pasien bagaimana, Ya. itu kitanya juga tergerak untuk melayani dengan sungguh, bagaimana kita melayani dengan hati supaya pasien juga bersemangat Iya. melihat torang profesi betul-betul untuk kesembuhan pasien. Jadi pasien juga boleh termotivasi dari kita dalam edukasi pasien ya, supaya pasien juga boleh
semangat, jangan cuman terfokus aduh kapan saya sembuh, tapi melihat betul kita ya. dalam pelayanan semangat, ya pasien juga pasti akan ikut semangat tentunya. Walaupun ya yang terjadi di lapangan Kak Iya. Lis, kayaknya kita nggak sefrekuensi sama pasien. Ada Iya, ngomel-ngomel, betul. lama sekali. Iya betul. Mungkin itu jadi salah satu tantangannya juga Kalau ya. yang itu sih sering sekali. Jadi Sering sekali. makanya saya bilang kita sebagai profesi cukup memaklumi karena namanya pasien, karena mereka kan merasakan sakit. Oh, Jadi betul. kita harus rasakan juga apa yang mereka rasa. Ya pernah sih dan bahkan sering kalau mau pikir bukan kesalahan kita kok, kita yang diomelin padahal Ya. kita sudah berusaha kerja semaksimal mungkin. Pas kita jelaskan ke pasien mungkin alasannya menunggu lama, mungkin pas obatnya nggak lengkap atau apalah, pasien ngomel, komplain. Yes, itu Sementara dia. sepengetahuan kita sendiri, lah kita nggak salah, so berupaya kerja secepat mungkin. Tapi karena pasien banyak, ya otomatis semua harus sabar menunggu. Jadi itu sih kendalanya. Pasien sering komplain, sementara kalau kita rasa bukan kita yang melakukan kesalahan. Cuman ya atur napas saja. Dikontrol, Banyak bersabar emosinya ya. dikontrol Intinya banyak ya. bersabar sih Oke. kalau bagian pelayanan itu banyak bersabar. Self control ya. Oke, Kalis Marnianti, seperti yang sudah saya katakan di awal, kayaknya Kalis ini bukan asal Manado deh ya. Karena kalau nama-nama Manado biasanya bukan saya bilang itu ya Kalis, tapi kayaknya bukan Manado. Asal Manado. Betul ya, bukan Iya, asal betul. Manado ya. Lis Marnianti, asal mana nih Kak Lis? Asalnya sih dari Toraja. Oh my god, jauh sekali datang ke Sulawesi Utara demi Iya. apa? Ya, Demi apa? kebetulan karena suami tugas di Manado. Oh. Ya sebagai seorang istri lah, Ngikut pastinya suami. sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan, Aha. tentunya kita ikut suami. Oh gitu. Jadi yang mau tanya, Kalis ini udah bersuami ya? Iya betul. Sudah berkeluarga gitu. Oke, Kalis, kayaknya sempat bincang-bincang tadi ya sebelum kita mulai tuh katanya Kalis bukannya nggak mensyukuri gitu ya profesi apoteker. Kalis sementara juga mencintai bidang apoteker gitu ya. Tapi Kalis kayaknya ada cita-cita kayaknya masih tertunda nih Kalis. Apa tuh? Ya, jadi salah satu alasan kenapa saya lanjutkan profesi apoteker, kan awalnya kan dari farmasi, S1 farmasi ya. Iya. Kenapa lanjut ambil apoteker? Karena saya berpikir kita kan seorang perempuan, nantinya akan menikah, nantinya akan punya anak. Saya berpikir dari situ. Kebetulan profesi apoteker yang tadi saya bilang peluang kerjanya banyak. Saya berpikir selain bisa kerja di sebuah rumah sakit atau pelayanan, boleh juga di industri, boleh juga di dunia usaha atau apotik. Oke. Jadi saya lebih tertarik di bidang usaha itu, bidang bisnis dari segi apotik itu. Kayaknya cita-citanya Makanya saya jadi businesswoman. Iya betul. Semangat untuk ambil apoteker apapun Apapun yang tantangannya. terjadi. Iya betul. Namanya usaha pasti akan Oke, membuahkan hasil. baik. Jadi untuk sekarang ini Kalis masih sedang berupaya untuk bisa menjadi seorang pebisnis gitu Iya, ya. betul. Terus gimana Sementara Kalis? berjuang. Sementara berjuang. Iya betul. Oke. Jadi sementara kan masih kerja. Kebetulan profesi apoteker mendukung untuk boleh memegang 2 tempat kerja. Oh begitu ya. Dan kebetulan masih mampu Tuhan izinkan. Oke. Jadi pelan-pelan juga sambil menata kedepannya sih memang pengen buat apotik sih. Cuman kan modalnya ndak kecil juga, ndak asal-asalan juga kalau mau Iya. mulai bisnis. Jadi semua harus terencana dengan matang Betul. dulu. Walaupun memang kita tahu ya, bukan cuman dari segi kita buka usaha gitu ya. Misalnya tadi Kak Lis bilang mau buka apotek ya. Bukan cuma dari segi kita memilah dan juga memikirkan apotek tuh harus butuh banyak dana, tapi kita juga harus mempertimbangkan usaha apa aja yang bakalan kita geluti ya. Iya, betul. Walaupun ya kita cuman bisnis kecil-kecilan ya, kayaknya harus punya perencanaan yang matang gitu ya Iya, Kak Lis. betul. Karena iya betul juga ya, kalau kita nggak ada perencanaan matang, kita berpikir sebelum memulai usaha ya takut modal nggak balik. Iya betul. Kayaknya ada juga yang mikir gitu Ada ya. pastinya. Manusiawi ya. Kayaknya ada juga berpikir seperti itu. Ya itu dia yang harus kita cari tahu juga.
Ya, perencanaan yang matang, modal juga ada gitu Iya, ya. betul. Sama rasa percaya diri kayak harus ada tuh di Iya, situ betul. ya. Jadi harus siap mental. Oh, mental sama fisik harus siap, semuanya harus Iya, siap, Sobat Montini. Yap, oke Kalis, kalau dari keluarga sendiri, Kalis jauh-jauh dari Toraja datang ke Manado, gimana tanggapan keluarga? Kalau keluarga sih pastinya awal-awalnya mungkin ya cuma karena mau berpisah begitu ya pastinya sedih. Tapi dari sisi lain tentunya keluarga mendukung karena Oh, kan oke. sebagai seorang istri pastinya akan ikut sama suami, mendukung pekerjaan suami. Jadi keluarga sih mendukung saya di Manado dan kebetulan sudah mulai betah sih di Manado. Aduh, kelihatan ada yang bakalan pindah domisili nih. Gimana, Kalis? Terakhir pulang Toraja tuh tahun berapa? Waktu pas Natal kemarin tahun 2021 pas 21. Oh, berarti belum lama belum ya. lama baru pulang sih kemarin. Baru pulang kemarin, nanti rencananya pulang lagi 5 tahun lagi. Ya nanti lihat. Oke, baik. Kalis, seperti yang sudah juga kita bahas di awal, Kalis ini sudah berkeluarga ya, udah Iya, punya betul. suami. Udah berapa lama Kak menikah? Menikahnya udah 5 tahun. 5 tahun, berarti itu terhitung dari tahun berapa ya? 2018 pertengahan. 2016. Pertengahan 2016 Iya. sudah menikah, dan gimana Kak rasanya menikah? Kak Lis berarti nikahnya Rasanya tahun menikah nikah di tahun 2016. 2016 di usia itu yang maksud saya Di mau ditanyakan. usia 27 tahun. 27 tahun, menikah di usia 27 tahun. Kenapa sih Kak mau menikah di usia 27? Apakah menurut Kalis itu umur yang sudah matang, atau karena sudah selesai pendidikan, atau gimana sih Kak? Kalau menurut saya sih di usia 27 tahun ya bagi kita perempuan ya tentunya itu udah batas ya. Udah batas. Udah Oh, oke. standar bagi perempuan karena terlalu muda juga nggak baik, terlalu lewat Oke. batas juga nggak baik ya. Oke. Jadi itu salah satu alasannya juga kenapa menikah di usia 27 ya. Karena memang Oke. It's okay. Aku ya ketawa sih. Gimana Kalis? Udah menikah selama kurang lebih 5 tahun. Sudah punya momongan Kalis berarti? belum sih, mungkin belum waktunya. Oke. Jadi Kalis memilih untuk belum punya momongan sama suami, atau gimana Kak? Kalau untuk memilih atau kesannya menunda ya begitu. Iya. Enggak sih, cuman mungkin ya belum dikasih aja sama Tuhan. Jadi tetap berserah, tetap bersyukur apapun keadaannya. Pasti Tuhan akan kasih tepat waktunya. Jadi kalau untuk belum berpikir ke situ, semua wanita pasti berpikir ke situ. Cuma waktunya aja ya pasrah sama Tuhan, entah kapan Tuhan kasih, tetap bersyukur. Oke, kirain memang karena memang masih menunda gitu ya, enggak dari pihak suami atau bahkan dari pihak Kalis yang mau ngejar karir dulu, karena pasti semua perempuan, saya juga bukan mengejudge perempuan, Iya, tapi iya. ada juga yang sudah menikah tapi pilih untuk Berkarir dulu. yang penting ada suami, anak ya ditunda dulu Tunda mungkin dulu, ya. Tapi itu kembali ke diri kita masing-masing. Iya, betul. Setiap dari kita punya pilihan, apapun yang pilihan apapun yang kita buat, ya jalanin aja. Tapi mungkin Kak Lis ya, ada dari, bukan cuma dari teman yang bisa bilang nggak ada ikatan darah sama sekali, tapi mungkin dari pihak keluarga kayaknya ada juga yang nanya ya. Iya. Ih, kok belum sih Lis? Atau kok belum sih sama suami, kok belum punya anak sih Iya, gitu. Gimana Kak Lis? Sejauh ini pasti ada ya tanggapan seperti itu Kak? Ya pastinya ada. Dari keluarga sih pasti pernah nanya, cuman karena akhir-akhir ini mungkin mereka sudah mengerti keadaan bagaimana. Nah, ya namanya juga usaha kan, nggak langsung ada hasil. Jadi keluarga tetap mendukung apapun keadaannya itu. Mereka tidak menuntut, mereka cuman terus memotivasi untuk tetap semangat. Itu aja sih kalau dari keluarga. Nggak ada paksaan atau apapun dari keluarga. Jadi saya pun juga kayak enjoy, jadi nggak ada beban sih kalau dari segi itu. Sampai merasa nggak ingat umur. Aduh, ternyata umur sudah 30-an, nggak kepikir. 30 berapa sih Kak lebih tepatnya?
Aduh, buka kartu. Ayolah, 30 berapa Kak? 33. 33. Enggak kepikiran kalau ternyata umur sampai begitu karena saking enggak ada enjoy-nya tuntutan. ya. Iya betul. Jadi benar, enggak ada ya. paksaan dan tuntutan Terus dari keluarga. tadi menurut Kalis keluarga udah ngerti itu dari pihak keluarga dari Iya, Kalis atau dari pihak suami juga? Dua-duanya sih, dari pihak dua-duanya. suami juga begitu. Oh, Nggak karena ada. kalau kita nonton sinetron Iya, kayak awalnya aduh gimana ya? Iya, awalnya pikirnya begitu. Aduh, nanti dari pihak suami pikirnya gimana? Tapi sejauh ini kan saya sudah kenal dari pihak keluarga suami, orangnya gimana, saya tahu mereka bagaimana. Ya, saya melihatnya sejauh ini mereka tetap mendukung apapun itu keadaannya. Mereka tidak Oke. memaksakan. Yang terbaik aja tunggu dari Tuhan, Iya, betul. karena Tuhan pasti menyediakan waktu yang terbaik juga Iya, untuk kita betul. ya. Baik, Kalis, kalau dari keluarga sudah menerima, gimana kalau pertanyaan itu datang dari sahabat, datang dari teman kita, datang dari kerabat, datang dari rekan kantor kita, Orang-orang Gimana? sekitar tentunya. Kalau saya sih nanggepinnya, kalau orang tanya, nanggepinnya ya belum dikasih, belum waktunya. Itu kan Tuhan yang nentuin. Percuma juga mau paksa bagaimana, udah periksa ke dokter, udah mencoba. Pokoknya ya orang pasti tetap berusaha. Cuman karena belum dikasih ya enggak mungkin mau memaksa. Iya. Jadi kalau tanggapan-tanggapan dari luar sih enggak terlalu saya ambil hati sih, karena bukan cuman saya, banyak di luar sana kan yang mungkin belum dikasih sama Tuhan. Jadi saya enggak terlalu kepikiran ke situ sih. Makanya mungkin tambah tembem karena beban ke situ enggak terlalu ke saya. Saya lebih fokusnya ke orang tua sih. Karena memang impian, pastinya semua orang kan impiannya bahagiakan orang tua. Jadi lebih fokus ke situ. Mungkin Tuhan juga belum kasih, Tuhan tahu apa yang saya pikirkan dari dulu. Ingin bahagiakan orang tua dulu. Jadi kalau mungkin saya sudah ya dikasih seorang anak begitu, tentunya pasti saya sibuk dengan ini, lupa karir atau apa yang cita-cita sebelumnya. Bukan saya menunda atau apa, tapi saya percaya itu rencana Tuhan sih. Iya, oke, baik. Mungkin karena saya juga kemakan sinetron kali Kak Elis ya. Kita nonton sinetron, kita nonton Ya, drama. apalagi dunia sekarang ya, terlalu banyak drama. Kayaknya, ternyata nggak seperti itu ya. Mungkin ada orang juga yang berpikir, ya saya menikah tapi gimana dari pihak suami, Ya, gimana betul. dari pihak istri gitu ya. Orang-orang Karena sekitar. kalaupun ya kita belum bisa dikasih kesempatan seperti yang sudah Kalis katakan, mungkin kalau saya mental saya kayaknya down deh Kalis ya kalau di posisi Kalis. Karena saya aja yang baru mau 26 Kalis, ditanya kapan nikah terus. Iya, pastinya. Gimana tuh? Jadi itu kan akan bertahap. Masih muda begini, masih cewek begini, ditanya kapan nikah. Habis nikah Aduh, ditanya kapan punya anak ya. Gitu ya. Abis udah punya anak ditanya kapan punya cucu. Iya, betul. Jadi itu ada-ada aja sudah ya. pertanyaan biasa. Jadi bawa santai aja, bukan cuma Oke. kita. Jadi banyak di luaran sana. Oke, baik Kalis. Dan setiap juga dari kita pasti kita punya beberapa perempuan yang bisa memotivasi kita. Apalagi ya kalau kita mungkin kita nggak selalu ada di situasi yang benar-benar enak untuk kita, yang benar-benar kita bisa menerima hal itu. Tapi itulah kita butuh motivasi dari seorang motivator. Mungkin Iya, betul. keluarga kita, mama papa pasti iya jadi motivator untuk kita semuanya. Suami pasti juga iya. Dari teman-teman, dari sahabat, walaupun memang ada beberapa yang emang lain di depan, lain di belakang gitu ya. Iya. Tapi begitulah sifat manusia, kita nggak tahu gitu ya. Gimana Kak Lis? Kalau dari Kak Lis sendiri, Kak Lis punya seorang motivator nggak sih untuk Kak Lis supaya Kak Lis bisa, saya bukan bilang Kak Lis nggak semangat ya ngejalanin hidup, betul. enggak gitu ya, tapi saya juga punya, walaupun ya memang dirahasiakan dulu gitu ya. Dan karena ini saya meminta tanggapan dari Kak Lis sendiri, gimana Kak? Kak punya motivator nggak sih? Motivator, iya ada sih. Siapa Lebih tuh? ke perempuan tentunya. Iya dong, perempuan. Siapa? Kalau saya sih, Saya kenal nggak? pasti kenal. Soalnya terkenal di Indonesia. Yang nggak kenal ya ketinggalan ya. Soalnya Kak? ini motivator ya nomor 1 di Indonesia. Seorang motivator wanita. Dia adalah Miss Mary Riana.
Aduh, Gimana? fans banget Aduh, dengan kayaknya- beliau. Kayaknya Iya, fans betul. sekali ya. Iya. Saya sempat baca buku dari Mary Riana, tapi gitu ya. Sempat kenal sekilas ya gitu dari bukunya. Dari perjalanan kehidupan beliau gitu ya, yang dari SMA dia ya kuliah, dia memilih di Indonesia tapi mengharuskan dia untuk ke luar daerah. Iya, betul. benar. Iya, betul. Benar ya? Iya. Itu karena saya baca bukunya walaupun baru segini, tebalnya gini, bacanya baru gini. Kalau boleh diselesaikan biar lebih termotivasi. Wow. Kayaknya Mary Riana harus mengundang rekan saya nih, Kak Lis ya. Kenapa sih Kak Lis suka fans sekali nih sama Mary Riana? Kenapa? Iya, itu kan Apakah ya. dari perjalanan kehidupannya yang mirip dengan Kak Lis sendiri atau gimana Kak? Ya tentunya awalnya juga saya termotivasi untuk memilih dunia bisnis itu karena dari Miss Mary Riana. Dari perjalanan kisahnya Mary Riana, kalau yang saya baca dari bukunya, dari filmnya, itu yang menginspirasi saya. Dia sosok wanita yang tangguh, tidak mudah benar putus juga. asa. Dan yang paling utama sih saya lihat dari beliau, dia menginspirasi banyak orang. Oh. Nah, dari situ saya termotivasi. Iya betul juga sih, wanita ndak mesti terpatok harus di rumah, harus di kantor, benar. itu saja. Di luaran sana masih banyak yang boleh kita kerjakan. Jadi dari situ saya termotivasi sih sama beliau. Sempat sih waktu itu saking fansnya. Oh, kayaknya ada yang menarik nih. Iya. Apa tuh? Jadi waktu itu masih kuliah ya di Jakarta, kebetulan masih sementara proses Apoteker? Iya, apoteker, kuliah Oke. apoteker. Terus waktu itu ada info ya, saya dapat info ada seminar yang akan diadakan Miss Mary Riana. Terus. Langsung tertarik. Sementara ya namanya saat-saat kuliah ya keuangan pasti minim lah, banyak kebutuhan, banyak biaya lain-lain apalah semua. Tapi saking fansnya ya mikirnya mumpung di sini lah, mumpung di Jakarta. Masih di Jakarta. Harus ikut seminarnya. Aduh, tapi gimana caranya? Biaya tiket seminarnya aja mahal. Aduh, gimana ya, putar otak. Kebetulan pas waktu itu suami kirim buat bayar kos. Uang buat bayar kos. Kepikiran waktu itu. Sepertinya saya langsung menangkap ini apa yang terjadi. Jadi waktu Silakan itu dilanjutkan. suami kirim untuk bayar kos harusnya. Dan kebetulan belum waktu jatuh Jatuh tempo pembayaran untuk bayar terakhir. kos. Jadi saya manfaatkan dulu lah itu uang yang ada yang saya pegang. Ya apa salahnya coba ikut dulu ini seminarnya Miss Seminar. Mary. Yes. Kebetulan karena fans juga dan memang niat sekali mau ikut. Akhirnya uang kos itu saya pakailah beli buat tiket seminarnya Miss Mary. Dan yang parahnya lagi, saya langsung ambil tiket VIP, guys. Langsung VIP. Iya betul, langsung ambil VIP dari ribuan orang yang ikut. Saya berani ambil VIP karena memang ingin dapat ilmu dari Miss Mary Riana lebih banyak lagi. Jadi tidak menyia-nyiakan waktu itu. Pas di Jakarta, ambil tiket VIP supaya lebih dekat lagi dengan beliau. Tapi pas ke seminar itu ketemu kan? Miss Mary. Maksudnya ngambil gambar gitu ya? Iya, awalnya karena VIP itu ada khusus ya. Yes. Jadi yang ambil tiket VIP dikasih kesempatan untuk foto dengan Miss Mary Riana. Kebetulan yang ambil VIP juga enggak sedikit, banyak. Jadi harus antri bergiliran. Jadi karena Memang ya. waktu itu kan masih ngantri. Banyak yang masih berdesak-desakan begitu. Yes. Sudah foto-foto. Pas giliran saya foto, yang timnya minta cepat-cepat karena masih banyak yang lain. Jadi pas saya belum siap, Miss Mary kan pasti siap terus dong. Belum siap, udah di tag. Pas lihat hasilnya, habis itu langsung geser-geser ke sana. Terakhir baru lihat hasilnya, ndak langsung saat itu. Iya. Pas terakhir di ujung sana baru lihat hasilnya. Ya kecewa. Kecewa luar biasa karena hasilnya kabur. Muka gue tuh kayak gimana ya? Memang blur sekali
sekali. Kalau Miss Mary memang bagus, cuman kan ya setidaknya ada bukti, kayaknya ini bukan saya kalau cuman begini. Jadi ndak puas. Di sudut sana gue merenung, aduh gimana, saya komplain lah sama yang timnya Miss Mary. Gimana ini Pak, foto saya kan ndak bagus, ini sudah ambil VIP lagi begini, saya ndak puas gini pelayanannya. Terus timnya bilang, begini aja Mbak, biasanya sih kalau seminar begini karena banyak yang fans, banyak yang suka, tunggu aja Miss Mary sampai kelar. Nanti di terakhir di ujung sana paling banyak yang minta foto. Terus karena udah sedih, udah kecewa, ya mau bagaimana, ya sabar. Jadi sabar menunggu. Iya betul, ya? Sambil ngeliat-liat, sambil berpikir, daripada mau buru-buru pulang juga nggak bikin apa-apa. Tiba-tiba di belakang sana ada yang minta foto, yang bukan ambil VIP kan. Dorang ambil kesempatan minta foto Miss Mary kan orangnya welcome. Yes. Jadi dia tidak membatasi siapapun, kalau ada waktu dia pasti sempatkan. Jadi saya lihat di belakang sana ada yang minta foto, walaupun ada bodyguardnya Miss Mary masih membatasi. Pas saya sambil berjalan ke sana, semua udah pada pulang. Orang paling terakhir itu saya. Wow. Masih dibatasi dengan bodyguard. Berapa jam tuh? Enggak terlalu sekitar setengah jam sih, enggak terlalu lama. Enggak, maksudnya kan ikut dari awal gitu ya dari sebenarnya. Awal. Iya. Dari jam berapa pergi jam berapa, pulangnya jam berapa? Kalau nunggu sampai akhir itu kan memang pas sesi pemotretan yang terakhir kan udah kelar memang acaranya. Jadi antrian saya memang agak di belakang sih, yang VIP itu termasuk agak di belakang. Jadi pas selesai VIP itu udah kelar sih acaranya. Jadi Miss Mary juga udah mau balik. Jadi nggak lama sih saya menunggu, nggak sampai setengah jam sih. Pas mau balik masih didampingi sama bodyguardnya gitu. Jadi saya langsung samperin, Pak, izin ya minta foto sama Miss Mary. Dia langsung batasi, maaf Mbak, Miss Mary udah mau pulang. Pak, boleh sebentar aja. Miss Mary langsung, oke, silahkan. Miss Mary langsung kasih kesempatan dengan senangnya, dengan bangganya. Saya langsung rangkul Miss Mary, langsung foto. Lebih puas lagi saya dapat karena satu postur tubuh saya foto dengan Miss Mary. Kalau yang tadi di VIP itu cuma setengah badan, jadi kurang puas. Terus buram lagi. Makanya kurang puas. Ternyata itu memang yang namanya usaha yang terjawab gitu ya. Iya, saking fansnya saya tunggu sampai bagaimana dapat. Oke, saking fansnya menunggu, dan itu ya Kak Lis ya. Iya. Uang kos dipakai untuk beli tiket, ya ampun, bukan main ya. Itu yang jadi pertanyaan, gimana pas bayar kos? Pas bayar kos ya pastinya mengadu ke suami. Kemarin tiketnya dipakai. Kebetulan gitu. Suami tahu. Saya fans ke Miss Mary, jadi apa-apa. Ya udah nanti dikirim. Itu ya. Kalau dapat juga suami yang pengertian gitu ya, kayaknya enak ya, sejalan ya. Sejalan. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita inginkan kayaknya bisa terjawab kan. Bisa dimaklumi, bisa didukung lah. Oke, siap. Itu dia kayaknya perjalanan kehidupan yang sangat menarik Kak Lis ya. Kalau Kak Lis Miss-nya sama Miss Mary, kalau saya mungkin karena masih umur belia kali ya. Tahu mungkin ya. Boleh dibocorkan? Enggak. Karena tadi sekali sudah tahu ya siapa ya? Orang Korea Selatan gitu. Kita tahu. Ya udah. Oke Kak Lis. Kita kayaknya karena saking seneng ngobrol, kita lupa waktu kayaknya nih. Silakan Kak Lis. Mungkin Kak Lis bisa langsung kasih closing statement gitu ya. Sekaligus juga memotivasi para perempuan-perempuan yang sedang mendengarkan siaran Radio Montini di program acara Perempuan Bicara, memotivasi untuk kita semuanya para perempuan untuk ayo tetap berusaha, walaupun ya mungkin kalau saya kaitkan dengan kehidupan keluarga juga dari Kak Lis gitu ya, yang menurut Kak Lis ya harus menunggu waktu yang terbaik, waktu dari Tuhan yang terbaik, ya harus menunggu. Dan pasti ada juga perempuan-perempuan di luar sana yang sedang juga ada dalam fase seperti Kak Lis juga. Silakan Kak Lis, mungkin bisa dikasih kata-kata motivasinya, atau kalau haus boleh minum dulu, silakan. Oke. Gak apa-apa, biar nanti pembicaraannya gitu ya makin kayaknya makin fokus gitu ya. Silakan Kak Lis, monggo atuh. Oke. Jadi untuk perempuan di luaran sana, jangan terlalu membatasi diri untuk hal-hal yang orang lain katakan.
Karena setiap orang kan pasti berbeda-beda rezekinya. Jadi tetap sabar, tetap berdoa, pasrah sama Tuhan. Apapun yang Tuhan kasih, ya itu Tuhan sudah tentukan. Kalaupun belum dikasih, tetap bersabar. Jadi pesan saya, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, tetap bersabar. Itu aja sih. Oke. Sabar. Sabar dalam pengharapan. Iya, ya. betul. Asik. Oke, saya kasih ucapan makasih banyak nih Kak Lis ya, yang sudah bisa meluangkan waktu bersama dengan Radio Montini, yang bisa memotivasi kita sebagai perempuan yang sudah berkeluarga dan yang akan berkeluarga. Mungkin ini adalah salah satu, mau dibilang tantangan bukan nggak sih Kak Lis untuk berkeluarga? Atau apa Kak Lis? Yang lebih tepatnya? Enggak sih, bukan tantangan, lebih menikmati sih karena ada pendamping, ada teman hidup ya. Bagi saya sih bukan tantangan. Oke, baik. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Kak Lis ya, dari seorang apoteker di salah satu rumah sakit swasta di Kota Manado. Makasih Kak Lis ya. Sama-sama. Saya berharap sebagai seorang perempuan juga, harapan saya semoga Tuhan cepat menjawab doa dari Kak Lis. Amin. Bersama dengan suami, bersama dengan keluarga, dan cepat dikasih momongan. Amin, ya. Asik. Amin. Sukses juga untuk usahanya ya. Amin, amin. Untuk bisnisnya. Iya. Semangat terus. Tetap semangat Tetap pastinya semangat, dong. pantang mundur. Oke, Sobat Montini. Dan saya Ivana yang bertugas untuk perempuan bicara di episode ke-12 harus pamit. Dan Saya apoteker Lis Marnianti. oke, kita berdua pamit. Selamat sore Sobat Montini dan Sore. sampai jumpa.